جعلنا من دون الرحمن أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, santri dan santriwati Ma'had Al-Furqan dan para jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita dari kitab Tajrid As-Sarih li Ahadits Jami' As-Sahih karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Masih hadis-hadis tentang masjid dalam kitab As-Salah, bab idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'atain. Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'atain, yaitu tentang salat tahiyatul masjid. Tentang salat tahiyatul masjid. Jadi termasuk menghormati masjid. Ketika kita memasuki masjid disunahkan salat dua rakaat. Beliau membawakan satu hadis dari sahabat Abu Qatadah As-Sulami. Qala rahimahullah ta'ala an Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Qatadah As-Sulami, beliau bernama Al-Haris ibn Rib'i. Al-Haris ibn Rib'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, falyarka' rak'ataini, maka hendaknya salat 2 rakaat. Jadi rukuk di sini bukan artinya rukuk tapi salat, karena enggak ada ibadah rukuk saja nggak ada. Maksudnya di sini falyarka, yaitu sholatlah 2 rakaat qabla ayyajlis, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat sebelum dia duduk. Jadi di antara adab di dalam masjid, ketika kita memasuki masjid, janganlah duduk terlebih dahulu sampai kita sholat 2 rakaat, sampai sholat 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan
ketika bertepatan dengan waktu-waktu yang terlarang, seperti ba'da asar. Nabi SAW bersabda, la sholata ba'dal asri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada sholat setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Bagaimana kita mengkompromikan antara dua hadis ini yang sama-sama sahih? Yang satunya menganjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, berarti umum kapanpun kita masuk masjid, meskipun di waktu-waktu terlarang, kita disunahkan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Lalu bagaimana dengan hadis tadi, la sholata ba'dal asri hatta taghrib asy-syams? Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari, maksudnya sholat sunnah. Para ulama menjelaskan, di antara penjelasan mereka, bahwasanya sholat tahiyatul masjid termasuk sholat dawatil asbab, sedangkan yang dilarang adalah sholat sunnah secara mutlak. Sholat sunnah secara mutlak, maka tidak mengapa kita sholat, misalnya kita datang ke masjid sebelum maghrib karena ada kajian atau kegiatan, maka kita sholat dua rakaat. Sholat 2 rakaat termasuk sholat dawatil asbab, yaitu sholat tahiyatul masjid. Ini diantara para ulama yang menjamak antara dua hadis ini karena sama-sama sahih, sama-sama sahih. Maka apabila bisa dijamak, maka dijamak lebih utama. Artinya dikompromikan antara dua hadis yang sama-sama sahih, tanpa harus ditinggalkan salah satunya. Tanpa harus ditinggalkan salah satunya. Meskipun di antara para ulama ada yang menganjurkan untuk keluar dari khilaf, enggak usah masuk masjid setelah asar. Jadi nunggu sampai adzan maghrib. Nunggu sampai adzan maghrib. Ini di antara pendapat yang mengatakan untuk menghindarkan dari khilaf, maka sebaiknya tidak masuk masjid ketika setelah sholat asar. Namun pendapat yang sahih, wallahu taala alam, bahwasanya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid merupakan sholat dawatil asbab, karena ada sebabnya. Sebabnya adalah masuk masjid. Dalam rangka memuliakan masjid, kita disunahkan sholat 2 rakaat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menegur seorang sahabat, yaitu Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tatkala memasuki masjid, kemudian beliau duduk. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid? Beliau menjawab belum. Maka beliau menyuruh sahabat Abu Dzar untuk sholat 2 rakaat. Demikian juga ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, ada sahabat yang datang ketika Rasulullah SAW sudah khutbah, langsung duduk mendengarkan khutbah. Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya untuk sholat 2 rakaat. Para ulama menjelaskan bahwasanya sholat orang tersebut adalah sholat tahiyatul masjid. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah sholat tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah yang dianjurkan, dalam rangka memuliakan masjid. Jadi meskipun kita lupa, kemudian kita ingat belum sholat tahiyatul masjid, gak apa-apa, kita berdiri dengan niat sholat tahiyatul masjid. Ini bagi yang lupa, boleh dia bangkit lagi dari duduknya, kemudian dia niatkan sholat tahiyatul masjid, sebagaimana hadis Abu Dzar dan juga hadis Rasulullah SAW menegur salah seorang sahabat ketika datang untuk sholat Jumat dan mendapati Rasulullah SAW sudah khutbah, maka dia duduk dan diingatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Selanjutnya, ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum, bab bunyanil masjid, bab tentang bangunan masjid,
An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, innal masjida kana ala ahdi Rasulillah SAW mabniyan bil labin. Sungguhnya masjid yang ada di zaman Rasulullah SAW itu dibangun dari bata, yaitu tanah liat yang dikeraskan, yang dipanaskan, yaitu terbuat dari batu bata. Wasaqfuhu bil jarid, sedangkan atapnya terbuat dari ranting-ranting atau dedaunan yang kering. Wa umuduhu khasyabun nakhli, sedangkan tiang-tiangnya terbuat dari pelepah-pelepah korma. Terbuat dari pelepah-pelepah korma. Ini menunjukkan begitu sederhananya Masjid Nabawi ketika saat itu. Jadi untuk membangun masjid tidak perlu mewah. Tidak perlu mewah. Berapa banyak masjid-masjid yang mewah, megah, namun nggak ada apa? Jamaahnya. Nggak ada jamaahnya, sepi dari kegiatan-kegiatan ibadah seperti taklim dan yang lainnya. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Sangat sederhana sekali, sangat sederhana sekali, terbuat dari batu bata, kemudian atapnya terbuat dari ranting-ranting dan daun-daun kering, sedangkan tiang-tiangnya dari pelepah korma. Lalu bagaimana di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Falam yazid fi Abu Bakrin syai'an. Jadi di zaman Abu Bakar ketika menjadi khalifah, beliau enggak merubah sama sekali. Beliau enggak menambahkan atau merenovasi Masjid Nabawi. Jadi sama seperti bangunan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana di zaman Umar radhiyallahu taala anhu? Qal wa zada fihi Umaru wa banahu ala bunyanihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labini wal jaridi. Di zaman Umar beliau menambahkan atau merenovasi bangunan yang ada di zaman Rasulullah SAW dengan al-labin, yaitu batu bata dan ranting-ranting dan daun-daunan kering yang hampir sama seperti zaman Nabi SAW. Karena saking lamanya maka diganti, perlu ada apa? Perlu diganti karena bangunan yang lama sudah tidak layak untuk dipertahankan, maka diganti dengan model yang sama, dan tidak merubah sama sekali. Tidak merubah sama sekali. Jadi atapnya masih terdiri dari ranting-ranting kering atau daun-daunan kering. Jadi Umar tidak merubah sama sekali, hanya mengganti saja yang sudah lapuk, yang sudah lama, diganti oleh Umar dengan yang baru. Bagaimana di zaman Umar? Sebelumnya di sini disebutkan tentang tiang-tiangnya. Wa ada umudahu khasyaban. Jadi bisa dibaca amud atau umud. Wa ada umudahu khasyaban, dan beliau ganti tiang-tiangnya dengan kayu. Ini lebih kuat lagi daripada di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu? Tsumma ghayyarahu Utsman radhiyallahu taala anhu fazada fihi ziyadatan katsirah. Di zaman Utsman beliau banyak merenovasi Masjid Nabawi. Beliau banyak merenovasi Masjid Nabawi. Wa bana jidarahu bil hijarati. Beliau membangun dindingnya dengan batu-batu al-mankusyati, yang dipahat, wal qassati, dan juga batu-batu yang keras. Batu-batu yang keras disebutkan dalam syarah hadis ini, al-qassa ini bebatuan yang keras yang diambil dari pegunungan. Wal qassati artinya ada perbedaan di zaman Rasulullah SAW yang tadinya dari batu bata,
diganti dengan bebatuan yang lebih keras dan lebih awet. Wa ja'ala umudahu min hijaratin mangkusyah. Demikian juga tiang-tiangnya diganti dengan batu-batu yang dipahat. Wa saqafahu bisa. Sedangkan atapnya diganti dengan kayu, bisa kayu yang berasal dari India. Berasal dari India. Asad nau'un minal khashabi ma'ruf. Termasuk jenis kayu yang ma'ruf yang disebutkan oleh syurahul hadis, yaitu kayu yang diambil atau diimpor dari India. Ini di zaman Utsman. Ini menunjukkan bahasanya para sahabat Rasulullah SAW sangat memperhatikan Masjid Nabawi, sangat mengagungkan masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sampai bermegah-megahan, tidak sampai membangun atau merenovasi total. Jadi modelnya masih sama dengan apa yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk di zaman Utsman, meskipun sebagian para sahabat tidak suka kalau masjid Nabi SAW dirubah, namun Utsman melihat kemaslahatan yang lebih besar, akhirnya beliau pun merenovasi, namun tidak direnovasi secara total. Hanya saja yang tadinya dari batu bata diganti dengan batu yang keras, yang kuat, sedangkan pelepah korma yang digunakan sebagai tiang diganti dengan batu yang kuat, dengan batu yang sudah dipahat, dan juga atap-atapnya pun diganti semua. Jadi modelnya masih sama di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini tentang bangunan masjid, bahwasanya tidak perlu bangunan masjid yang megah dihiasi dengan hiasan-hiasan yang masya Allah, karena bisa jadi kalau ada hiasan-hiasan bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat, seperti dipasang kaligrafi dari ujung ke ujung. Ini termasuk apa? Termasuk tazyin al-masajid yang berlebihan, yang menyelisihi, yaitu bangunan masjid yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau butuh renovasi tidak mengapa, namun tidak sampai tidak sampai bermegah-megahan atau dihiasi dengan hiasan-hiasan yang malah menyebabkan ketidakkhusyuan atau terganggu ketika ibadah atau ketika sholat. Selanjutnya bab at-ta'awun fi bina'il masjid. Bab at-ta'awunu fi bina'i al-masjid, yaitu saling tolong-menolong dalam membangun masjid. Bila membawakan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, qala rahimallahu taala, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan, beliau wafat pada tahun 74 Hijriah, radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya, annahu kana yuhaddisu yauman hatta ata dzikru bina'il masjid. Beliau suatu ketika menyampaikan sebuah hadis. Suatu hari beliau menyampaikan sebuah hadis sampai beliau mengingat hadis tentang pembangunan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Faqala, maka beliau menceritakan tentang proses pembangunan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW. Kata beliau, faqala kunna nahmilu labinatan. Kami ketika membangun Masjid Nabawi membawa satu batu bata. Wa Ammar labinatain. Sedangkan Ammar, yaitu Ammar ibn Yasir, beliau membawa dua batu bata. Ammar bin Yasir salah seorang sahabat yang orang tuanya meninggal, mati syahid, termasuk ibunya Sumayyah, seorang sahabiat yang dibunuh oleh kafir Quraisy karena mempertahankan agamanya.
termasuk aula syahidatin fil Islam. Wanita syahid yang pertama kali adalah Ummu Ammar, yaitu Sumayyah radhiyallahu taala anha. Ammar meninggal di masa kekhilafahan Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu pada tahun 37 Hijriah. Jadi ketika pembangunan Masjid Nabawi, Ammar ikut dengan para sahabat yang lainnya, khususnya perawi hadis ini yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau termasuk sahabat yang ikut serta membangun Masjid Nabawi, dan disebutkan di sini ketika membawa batu-batu untuk membangun Masjid Nabawi, beliau membawa 2 sekaligus. Wa Ammar labinatain. Beliau membawa 2 batu. Fara'ahu Nabi SAW, maka Rasulullah SAW melihatnya. Faja'ala yanfudu turaba anhu, maka Rasulullah SAW membersihkan debu-debu yang ada padanya, yang menempel pada Ammar ibn Yasir, yang menunjukkan begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada para sahabat. Rasulullah tidak malu membersihkan debu yang menempel di tubuh Ammar ibn Yasir ketika beliau ikut serta membangun Masjid Nabawi. Wa yaqul, kemudian beliau bersabda, waiha Ammar, alangkah kasihannya engkau wahai Ammar, taqtuluhul fi'atul baghiyah, kelak engkau akan dibunuh oleh kelompok yang sedang berselisih, yaitu di masa Ali radhiyallahu taala anhu. Ketika terjadi khilaf di antara para sahabat, Ammar bin Yasir terbunuh di perang Siffin, yaitu perang antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Pada saat itu Ammar berada di kubu Ali, di kubu Ali. Beliau terbunuh sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terjadi, dan Rasulullah SAW mengetahui yang demikian dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pada dasarnya tidak mengetahui ilmu ghaib. Semua yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang Nabi SAW ketahui, khususnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Ammar radhiyallahu taala anhu ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia akan meninggal, dibunuh oleh kelompok yang sedang berselisih? Di sini disebutkan yad'uhum ilal jannati wa yad'unahu ilan nar. Mereka mengajak kelompok tersebut ke surga, sedangkan mereka, yaitu kelompok yang lain, mengajaknya ke neraka. Yaitu Ammar mengajak mereka ke surga, sedangkan mereka mengajaknya ke neraka. Ini ketika di zaman fitnah. Beliau terbunuh ketika di zaman fitnah. Sedangkan sikap kaum muslimin terkait khilaf atau fitnah yang terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yaitu kita menahan lisan kita, tidak banyak berbicara tentang khilaf yang terjadi di zaman para sahabat, khususnya perselisihan antara Ali dan Muawiyah, karena masing-masing beristihad, dan orang yang beristihad terkadang benar, terkadang salah, dan yang benar mendapatkan 2 pahala, sedangkan yang salah mendapatkan satu pahala. Jadi apa yang terjadi di zaman para sahabat, termasuk perang Siffin dan perang Jamal, maka sikap kita sebagai kaum muslimin, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tidak membicarakan hal-hal tersebut, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada dari kalangan ahlu bid'ah yang membicarakan tentang fitnah-fitnah tersebut, atau menyalahkan salah satu sahabat, misalnya menjelek-jelekan Ali atau sebaliknya menjelek-jelekan Muawiyah, maka kita jelaskan dengan yang sebenarnya, dan kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat, mereka adalah umat yang sudah berlalu, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, mereka telah memperoleh pahala
dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian pun akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan kita berbicara tentang perselisihan para sahabat? Ketika ada orang-orang yang membicarakan mereka, khususnya berkaitan dengan para sahabat. Karena banyak dari ahlul bid'ah yang mereka mengkafirkan para sahabat dengan mengungkit fitnah yang terjadi di antara mereka. Sedangkan ahlus sunnah menahan lisan dari apa yang terjadi dari perselisihan para sahabat, dan kita katakan bahwasanya apa yang terjadi oleh mereka adalah ijtihad, berdasarkan ijtihad yang benar mendapatkan 2 pahala, sedangkan yang salah mendapatkan satu pahala. Dan Ammar termasuk para sahabat yang gugur di perang Siffin. Qala yaqulu Ammar, ketika Ammar diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang keadaannya di masa yang akan datang, yaitu ketika perang Siffin, beliau mengatakan a'udzubillahi minal fitan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Kita bisa mengambil kesimpulan dari hadis ini, khususnya dari ucapan Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah. Agar terhindar dari fitnah, meskipun kita berada di tempat yang aman, berada di lingkungan sunnah, berada di lingkungan para ulama, tetap kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Karena siapa yang menjamin kita bisa selamat dari fitnah? Ammar yang sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW apa yang akan terjadi pada dirinya di masa datang, beliau tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, a'udzubillahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini diantara doa untuk berlindung dari fitnah. Adapun syahid dari hadis ini adalah kalimat Abi Sa'id Al-Khudri, kunna nahmilu labinatan wa Ammar labinatain, yang menunjukkan bahwasanya para sahabat saling tolong menolong, saling gotong royong dalam pembangunan masjid, yaitu masjid Nabawi. Selanjutnya bab man bana masjidan, ai fadlu man bana masjidan, yaitu keutamaan pahala balasan bagi orang yang membangun masjid. Beliau membawakan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala rahimallahu taala an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Banyak sekali keutamaan beliau. Di antaranya adalah beliau adalah menantunya Rasulullah SAW, menikahi 2 putri Rasulullah SAW sampai beliau dijuluki Dzunurain, yang memiliki 2 cahaya. Di antara keutamaan beliau, salah seorang sahabat yang malaikat malu kepadanya, yastahi minhul malaikah wa yastahi minhur Rasul. Rasulullah malu kepada beliau. Suatu ketika Abu Bakar masuk menemui Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah SAW tersingkap, kelihatan pahanya. Kemudian datang Umar, beliau tidak membenahi pakaian yang tersingkap tadi. Sampai masuk Utsman, beliau baru membenahi pakaiannya. Ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di antara keutamaan beliau termasuk khalifah Amirul Mukminin, pengganti Umar radhiyallahu taala anhu, khalifah ketiga minal khulafa'ir rasyidin. Beliau meninggal pada tahun 35 Hijriah. Dibunuh oleh para pemberontak yang ingin melengsarkan Utsman bin Affan, dan beliau mati syahid. Beliau mati syahid dalam keadaan berpuasa.
dalam keadaan berpuasa. Malamnya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW, mimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Bermimpi bertemu Rasulullah SAW, diajak berbuka bersama. Dan ketika saat beliau terbunuh itu menjelang maghrib. Menjelang maghrib beliau dibunuh oleh para pemberontak yang sudah mengintai beliau, yang sudah mengepung Madinah pada saat itu. Dan akhirnya beliau syahid menjelang maghrib. Akhirnya benarlah mimpi yang beliau lihat sehari sebelum beliau terbunuh. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu inda qaulin nasi fihi hina bana masjidar Rasul. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika orang-orang membicarakan beliau terkait pembangunan masjid, ketika beliau merenovasi masjid Rasulullah SAW. Tadi telah kita sampaikan bahwasanya sebagian para sahabat tidak setuju dengan renovasi yang dilakukan oleh Utsman bin Affan di awal-awal kekhalifahannya. Maka kata beliau, innakum aksartum, kalian itu banyak bicara. Wa ini sami itu Rasulullah SAW yaqul, sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, ya betagi bihi wajah Allah, dalam rangka mengharap wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu mislahu fil jannah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya yang semisal kelak di surga. Jadi ketika Utsman mendengar sebagian para sahabat membicarakannya, maka beliau pun mengingatkan hadis ini untuk menunjukkan bahwasanya apa yang beliau lakukan ini dalam rangka ingin mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis ini, yaitu terkait orang yang membangun masjid dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia rumah di surga. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, walau kami hasi qatatin, meskipun dia membangun masjid sebesar sarang burung, sebesar sarang burung. Nah, ini lil mubalaghah, yaitu meskipun bangunannya kecil, maksudnya meskipun bangunannya kecil atau dia hanya membantu sesuai dengan kemampuannya, maka hendaknya dia lakukan dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar ini. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga, istana di surga. Ini keutamaan yang luar biasa bagi orang yang membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini kami hasi qatatin. Kenapa diserupakan seperti sarang burung? Qatat ini termasuk jenis burung yang berbeda dengan jenis burung yang lainnya. Umumnya burung itu membuat sarang di pohon atau di gunung-gunung, di tempat-tempat yang tinggi. Sedangkan jenis burung yang disebutkan di sini yaitu qatat, itu adalah jenis burung yang sarangnya itu di tanah lapang. Di tanah lapang. Sarangnya di bawah, bukan di atas pohon. Di atas pohon. Sebagaimana masjid dibangun di tanah lapang, bukan di atas pohon atau di pegunungan. Inilah wajhu syabah antara yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan membangun masjid meskipun bangunannya kecil. Diibaratkan seperti sarang burung, yaitu jenis burung yang biasa membangun sarangnya di tanah, bukan di pohon. Dari pelajaran dari hadis ini, ketika kita ingin membangun masjid, hendaknya kita ikhlas lillahi ta'ala, karena termasuk syarat diterimanya amal, diterimanya ibadah, yaitu ikhlas. Di samping juga mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Disebutkan secara nakirah, masjidan, berarti apapun bentuknya, apapun ukurannya, selama itu adalah masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya sama dengan masjid yang megah yang dibangun selama itu ikhlas lillahi ta'ala, selama niatnya itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk
mencari dunia atau agar dipuji oleh orang. Karena sebagian orang membangun masjid dan meminta pengurusnya untuk menamakan masjid tersebut dengan namanya sehingga dikenang oleh orang, sehingga dipuji oleh orang. Ini termasuk membangun masjid laisa lillah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk perbuatan riya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka'i anis syirki. Aku tidak butuh sekutu. Aku tidak butuh sekutu. Man ambil amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang dia menyekutukanku, maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita ikhlaskan semua ibadah, bukan hanya membangun masjid, yaitu lillahi ta'ala, karena balasannya sangat besar sekali, yaitu berupa surga. Selanjutnya bab ya'khudhu binusulin nabli idza marra fil masjid. Bab yaitu memegangi ujung busur panah, yaitu bagian yang tajam dari busur panah jika memasuki masjid. Jika memasuki masjid, ini termasuk adab ketika masuk masjid, yaitu jangan sampai membawa barang-barang yang tajam yang bisa melukai orang lain, yang bisa melukai orang lain. Jadi di sini disebutkan contoh seperti an-nabl, yaitu busur panah. Ya'khudhu binusulin nabli idza marra fil masjid, yaitu hendaknya mengambil atau memegang ujung atau bagian yang tajam pada busur panah jika memasuki masjid. Beliau membawakan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu qala marra rajulun fil masjid. Lewat seorang atau masuk seseorang ke dalam masjid, wa ma'ahu siham, sedangkan dia membawa busur panah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam mengingatkannya atau berkata kepadanya, amsik binisalihah, peganglah atau jagalah ujungnya, yaitu bagian tajam dari busur panah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat perhatian dengan umatnya. Beliau senantiasa mengingatkan setiap yang berbahaya, jangan sampai barang-barang yang bisa membahayakan orang lain itu jangan sampai mencelakai orang lain meskipun dengan sebuah busur panah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan di sini amsik binisalia, karena terkadang orang nggak fokus, akhirnya apa yang dia bawa itu mencelakai orang lain, mencelakai orang lain. Karena Rasulullah SAW mengingatkan amsik binisaliha. Dan bukan hanya busur panah, semua alat yang dibawa ke masjid jangan sampai menjadi sebab orang lain celaka atau terluka. Sebagai contoh misalnya di Masjidil Haram, kadang banyak orang yang tertabrak kursi roda karena orang berdesak-desakan, akhirnya terluka orang di depannya, tertabrak kursi roda bagian tajamnya itu. Biasanya kalau di hari-hari yang ramai itu sering orang ketabrak dari belakang. Karena itu sekarang dibedakan, yang membawa kursi roda itu ada tempat khusus, ada tempat khusus, dan nggak diperbolehkan ketika ramai tawaf di bagian bawah. Yang pakai kursi roda itu ada tempat yang khusus. Ini diantara sesuatu yang bisa melukai orang lain ketika di dalam masjid. Makanya kita hindari ketika kita membawa barang-barang yang bisa menyebabkan orang lain terluka atau celaka, hendaknya kita hati-hati, jangan sampai melukai orang lain sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Ada beberapa pertanyaan. Apakah jika ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid yang digunakan untuk acara bid'ah
akan turut mendapatkan dosa melakukan bid'ah dan dikatakan turut melakukan kebid'ahan. Kalau misalnya antum tahu bahwasanya masjid tersebut akan digunakan acara-acara yang bid'ah yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, maka sebaiknya tidak ikut. Sebaiknya tidak ikut berpartisipasi, karena dikhawatirkan antum masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, termasuk tolong menolong dalam keburukan. Termasuk tolong menolong dalam keburukan. Namun jika antum nggak tahu ya nggak apa-apa. Yang penting ketika masjid sudah terbangun, antum tidak ikut acara-acara bid'ah tersebut. Yang penting antum tidak ikut acara-acara bid'ah tersebut, dan ketika antum berpartisipasi atau menyumbang, antum niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena besarnya keutamaan atau pahala bagi orang yang membangun masjid. Apa hukum menamai masjid seperti masjid yang ada di negara kita ini? Pernah kita bahas dan disinggung oleh Imam Al-Bukhari dalam babnya, yaitu bab hal yuqalu masjidu Bani Fulan. Apakah dikatakan dinamai masjid Bani Fulan? Apakah boleh? Telah kita jelaskan apabila maksudnya untuk membedakan dengan masjid-masjid yang lain biar lebih mudah, lebih mudah, maka tidak mengapa. Tidak ada tujuan agar pembangunnya atau yang menyumbang, donaturnya mendapatkan pujian atau tujuan-tujuan dunia yang lain, maka ini tidak boleh. Namun jika tujuannya adalah untuk membedakan antara masjid-masjid yang lain, karena kalau namanya masjid sama-sama, namanya sama semuanya masjid, nah kan susah orang. Maka dalam rangka memudahkan dikasih nama, tidak mengapa, dikasih nama. Jadi kita lihat niatnya, innamal a'malu binniyat. Apa keutamaan memperbaiki masjid? Sama seperti membangun masjid. Karena kalau antum perhatikan hadis yang kita baca tadi, Utsman hanya merenovasi, demikian juga Umar radhiyallahu anhu merenovasi Masjid Nabawi, yang mana tiang-tiangnya mungkin sudah lapuk, sudah perlu diganti oleh Umar dengan bahan yang sama, yaitu tiang-tiangnya diganti dengan pelepah kurma yang baru. Sedangkan di zaman Utsman diganti dengan yang lebih kuat, yaitu dari batu. Jadi sama keutamaannya, sama seperti membangun masjid. Sama seperti membangun masjid. Karena itu di sini lafadznya pakai kata bana. Khina bana masjidar Rasul. Padahal beliau enggak merubah sama sekali bentuk bangunan atau pondasi atau model yang dibangun di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk mendapatkan keutamaan yang sama. Jadi keutamaannya sama. Baik itu membangun ulang atau sekedar merenovasi. Ma hukmu jam'i sholatin nafli ma'a sholatil fard inda dukhulil masjid? Apa hukumnya menggabungkan antara sholat sunnah dengan sholat fardu ketika masuk masjid? Maksudnya apa ini? Ketika masuk masjid dia niat sholat sunnah dengan sholat fardu. Oh, naam. Para ulama di kitab-kitab qawaid fiqhiyah menjelaskan terkait menggabungkan niat, bolehnya atau kapan boleh menggabungkan niat. Di antara syaratnya adalah sholat atau ibadah yang dia lakukan bukan ibadah yang hukumnya berbeda atau berbeda jenis hukum, seperti sholat fajar atau sholat subuh dengan qobliyah subuh. Ini nggak boleh digabungkan jadi satu. Kalau sejenis sama-sama sunnah, misalnya tahiyatul masjid
dengan qobliyah subuh, maka boleh. Kalau misalnya waktunya mepet, apalagi sekarang ada jam digital, dia lihat kurang 5 menit atau 3 menit, nggak cukup kalau sholat tahiyatul masjid kemudian sholat qobliyah subuh, maka boleh dia gabung niatnya. Di samping niat tahiyatul masjid, dia niat pula sholat qobliyah subuh. Nah kalau dia niatkan dengan subuh, maka nggak boleh, nggak boleh. Lalu bagaimana kalau bertabrakan, waktunya sempit, misalnya datang ke masjid sudah qomat, sedangkan dia ingin dapat fadilah dunia dan seisinya, yaitu sholat fadilah, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apakah boleh menggabungkan antara sholat subuh dengan sholat qobliyah subuh demi mendapatkan dunia dan seisinya? Maka ini tidak boleh, karena beda jenis, beda jenis. Dan insya Allah tetap mendapatkan pahala kalau dia rutin. Kalau kebiasaan dia sholat qobliyah subuh, ketika dia luput karena capek atau karena sakit, maka tetap mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala. Karena kebiasaannya, kalau dia tidak sakit atau tidak capek, dia pasti sholat qobliyah subuh. Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mislama yaf'aluhu muqiman sahihan. Atau kama qala sallallahu. Jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan safar, maka ditulis baginya sholat yang dia kerjakan ketika dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Ini dalil dari orang yang biasa sholat sunnah, kemudian karena ada udzur akhirnya dia tinggalkan sholat sunnah tersebut, dia tetap mendapatkan pahala. Wallahu taala alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bagi yang bertanya, tidak semua bisa kita jawab karena waktu yang terbatas. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.